saya habis pulang kampung pas maghrib, terus ada bau menyengat. Nah, langsung telepon bapak kosan. Setelah saya telepon bapak kosannya lagi nggak ada, lagi di Bandung. Terus bapak kosannya nyuruh temennya ke sini. Nah, terus temennya juga nggak mau lihat ke belakang, katanya menyengat sekali. Terus teman saya nelpon damkar, terus damkar menelpon polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Kamis petang tanggal 17 April 2025, Niar, seorang penghuni kosan yang beralamat di Jalan Iwakusuma Sumantri, Pabuaran, Kelurahan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, mencium aroma yang sangat mengganggu indera penciumannya dari arah kamar sebelah. Dia tidak bisa membayangkan apa yang menjadi penyebab bau yang begitu menyengat. Selain Niar, ada juga penghuni kos lainnya yang bernama EN juga terganggu oleh bau menyengat tersebut. Tidak mau menunggu lebih lama lagi, mereka pun menghubungi pemilik kos untuk melaporkan gangguan itu. Namun ternyata si pemilik kos sedang berada di kota Bandung. Namun kemudian si pemilik kos meminta bantuan kepada seorang temannya untuk datang ke lokasi kos-kosan dan melakukan pengecekan. Sang teman pun datang tidak lama kemudian. Namun setelah sampai di lokasi dan mencium langsung aroma menyengat tersebut, dia pun enggan untuk melakukan pengecekan lebih jauh lagi. Tidak ada yang berani bergerak. Niar dan EN melakukan panggilan ke kantor pemadam kebakaran setempat dan kemudian oleh tim damkar tersebut mereka menghubungi tim kepolisian meneruskan laporan tersebut. Sekitar pukul 8 malam, tim gabungan damkar dan kepolisian pun datang ke lokasi. Mereka mengikuti arah sumber bau menyengat tersebut. Ternyata dari arah kamar nomor 16 bercat warna hijau. Pintu terkunci dan tampaknya tidak ada penghuninya di dalam. Tim gabungan damkar dan polisi tersebut pun kemudian mendobrak pintu kamar itu dan di dalamnya ada sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan semua pihak. Ternyata sumber dari aroma kurang sedap beberapa hari ini adalah sesosok tubuh manusia yang bersimbah cairan merah terbungkus kain selimut atau sprei dan kepala tertutup plastik serta diikat dengan lakban. Tentu saja dengan segera penemuan ini menghebohkan warga setempat. Ditambah lagi ternyata tidak ada yang mengenali siapa sosok tubuh seorang wanita tersebut. Peristiwa apakah yang telah terjadi di kamar nomor 16 tersebut dan siapa yang menjadi dalangnya? Kita ikuti kisah kasus dari Pabuaran Ciamis sampai akhir ya sobat. Masa-masa awal menjalin hubungan kekasih kata orang adalah salah satu masa paling indah dalam kehidupan. Hidup terasa sangat manis, gak ada pahitnya. Mungkin itu juga yang sedang dialami oleh sepasang kekasih dari Ciamis ini. Wina Megalestari atau biasa dipanggil Wina dan Eli Kasim Zakaria Amrullah atau biasa dipanggil Eza atau Ezot. Mereka mulai dekat dan menjalin hubungan sekitar bulan Oktober 2024. Wina adalah seorang gadis berusia 23 tahun, warga Dusun Selaawi, Desa Cisadap, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, dan merupakan anak kedua dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Asep Saputra dan Ibu Nunung Sumarni. Yang lebih istimewa lagi, Wina ternyata adalah anak perempuan satu-satunya dalam keluarga Pak Asep dan Ibu Nunung. Sudah pasti banyak cinta kasih keluarga tercurah kepadanya. Tumbuh dengan kasih sayang yang penuh dari keluarga itu menjadikan Wina menjadi sosok yang ceria, menyenangkan, ramah, dan tidak pernah terlihat memiliki masalah dalam hidupnya. Dan di mata seorang sahabat dekatnya, Wina ini merupakan pribadi yang spontan dan cukup random kalau istilah anak muda zaman sekarang. Mungkin juga karena kespontanan serta kerendeman inilah yang membawanya berkenalan dengan seorang pria berstatus duda asal Dusun Karangkendal RT 3 RW 6 Desa Pusaka Nagara, Ciamis yang biasa dipanggil Eza. Usianya 30 tahun. Jarak usia yang cukup jauh dan status duda itu tidak menjadi penghalang hubungan mereka. Hingga akhirnya sejak bulan Oktober 2024 mereka berdua pun berpacaran.
Beberapa kali Wina dan Eza menampakkan kemesraannya di media sosial mereka. Dan hubungan ini juga sudah diketahui oleh pihak keluarga Wina dan juga sahabat Wina. Di mana di mata Lastri, salah seorang sahabat Wina, hubungan antara sang sahabat dengan Eza ini cukup cocok, tidak pernah ada masalah. Setidaknya itulah kesan yang ditangkap oleh Lastri. Karena Wina memang tidak pernah menampakkan masalah yang dialaminya ke permukaan kepada siapapun. Kalau sampai Wina tampak mengeluhkan sesuatu, berarti kemungkinan besar masalah yang dihadapinya sangatlah penting dan pelik. Seperti yang terjadi pada hari Sabtu malam tanggal 12 April 2025 saat Lastri sempat bertemu dengan Wina, dan di hari itu Wina tampak cukup galau sobat. Ternyata sedang ada masalah dengan Eza, kekasihnya. Dan pria tersebut bahkan sampai memblokir nomor Wina hingga Wina tidak bisa lagi menghubunginya. Dalam curhatnya saat itu, Wina bercerita kepada Lastri bahwa kakaknya beberapa hari lalu sempat titip uang untuk diberikan kepada sang ayah di rumah, nominalnya 1,5 juta rupiah. Wina memberikan nomor rekening Eza untuk menerima transferan uang tersebut. Namun ternyata uang itu belum juga diberikan kepada Wina oleh Eza. Maka Wina pun terus menagih dan belum berani pulang ke rumah karena takut dimarahi oleh sang ayah terkait dengan uang titipan dari sang kakak tadi. Mendengar curhatan tersebut, Lastri tidak bisa berbuat banyak, hanya mencoba membantu menguatkan sang sahabat. Dan Lastri juga sempat meminta kepada Wina untuk pulang saja ke rumahnya di Dusun Selaawi, tapi Wina menolak karena takut kepada sang ayah. Dia pun memilih untuk tetap di Tasik terlebih dahulu sampai nanti berhasil menagih uang 1,5 juta rupiah tersebut kepada Eza. Wina tampak betul-betul bingung saat menghadapi masalahnya dengan Eza tersebut, apalagi nomornya telah diblokir oleh Eza. Dan Lastri, si sahabat, tidak menyangka bahwa pertemuan saat itu akan menjadi pertemuan terakhirnya dengan Wina, sang sahabat. Ketemu malam dulu, ceritanya berantem sama pacarnya. Mau main gak, ternyata main kita siang, cuma diblok, disamperin ke kosan. Udah gitu. Kapan itu, sore atau malam? Malam. Di chat Bilang kabarnya disuruh pulang, cuma gak mau, cuma lagi di Tasik. Mau pulang cuma takut sama si ayah, pada aku itu sama Eja gara-gara uang. Cowoknya minta uang ke almarhum gitu. Yang ada di transfer uang kena sama AA lewat rekening gitu Ejanya, cuma gak diminta, gak dikasih. Sejak tanggal 12 April tersebut, Wina tidak lagi menampakkan batang hidungnya dimanapun. Tidak bisa juga dihubungi handphonenya. Salah satu tetangga dusun Wina juga merasakan keanehan setelah 2 hari tidak melihat Wina yang biasanya menyapa dengan sangat ramah saat bertemu di jalan. Tapi perasaan aneh tersebut dipendam kembali oleh si tetangga. Tidak pernah terbayang dalam benaknya jika dalam beberapa hari ke depan akan ada sebuah berita yang mengejutkan tentang keberadaan Wina. Tidak begitu jauh dari rumah Wina di Cisadap terdapat sebuah kos-kosan di Jalan Iwakusuma Sumantri yang cukup besar dan terdiri dari beberapa kamar, di mana pada petang hari itu, Kamis tanggal 17 April 2025, 2 orang penghuninya merasa sangat terganggu dengan aroma tidak sedap yang ada di sekitar kamar mereka. Tidak tahan lagi dengan bau menyengat tersebut, Niar, salah seorang penghuni kosan, menghubungi pemilik kos yang ternyata sedang berada di Bandung, dan sang pemilik kosan kemudian meminta salah seorang temannya untuk datang ke kos-kosannya untuk melihat apa sih penyebab bau menyengat di sana. Setelah sampai di lokasi tidak lama kemudian, teman dari si pemilik kos tersebut dengan segera mengurungkan niatnya untuk mencari sumber bau karena ternyata dia pun tidak tahan dengan bau tersebut. 2 penghuni yang juga sama-sama tidak tahan dengan bau itu akhirnya menghubungi kantor petugas pemadam kebakaran setempat yang oleh tim petugas damkar tersebut laporan bau menyengat itu diteruskan kemudian ke kantor kepolisian setempat. Sekitar pukul 8 malam, tim gabungan damkar dan kepolisian pun tiba di lokasi kos-kosan dan segera menemukan bahwa asal dari bau menyengat tersebut adalah dari dalam kamar kos nomor 16 yang berdinding cat hijau. Mereka segera mendobrak pintu kamar dan tampaklah kemudian sesosok tubuh wanita yang terbungkus kain dan plastik di hadapan mereka semua, bersimbah cairan merah yang sudah mulai mengering. Semua orang yang turut menyaksikan pun menjadi sangat terkejut dan tidak ada yang mengenali identitas tubuh tersebut karena sepanjang pengetahuan mereka semua, kamar itu dihuni oleh seorang pria.
Tubuh wanita yang sudah tidak bernyawa tersebut pun segera dibawa ke RSUD Kota Banjar untuk dilakukan proses visum dan juga identifikasi. Sementara itu, tim kepolisian melanjutkan penyelidikannya dengan melakukan olah TKP serta mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi mata. Salah satunya adalah EN, seorang penghuni kos yang juga membuka warung di kosan tersebut. Dia kenal dengan pria yang menghuni kamar nomor 16 itu, seorang pria bernama Eza atau Ezot yang merupakan duda 2 anak. Profesinya adalah sebagai driver ojek online, setahu EN. Namun EN sama sekali tidak mengenali siapa wanita yang menjadi korban di dalam kamar itu. Ketua RT setempat juga menyampaikan keterangannya bahwa si penghuni kamar nomor 16 itu belum menyerahkan data apapun kepadanya karena baru sekitar 1 bulan yang lalu dia mulai menghuni kamar kos tersebut. Biasanya KTP sudah ada di saya, tapi nggak ada ini. Dari Paciwek katanya, jadi udah dihapus katanya Pak datanya. Pihak keluarga Wina bukan main terkejut dan merasa tidak percaya ketika mendengar kabar bahwa Wina telah tiada dan kemungkinan menjadi korban pembunuhan seseorang. Mereka pun kemudian meminta agar tim kepolisian dapat segera mengusut tuntas kasus yang menimpa Wina. Dan dengan cepat tim kepolisian dapat mengabulkan permintaan keluarga Wina itu. Karena tidak sampai 12 jam dari penemuan tubuh tersebut, mereka dapat mengamankan si terduga pelaku yaitu Eli Kasim alias Eza, yang tidak lain adalah kekasih dari Wina Mega Lestari. Pria tersebut diamankan di wilayah Ciamis pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 10 pagi, di mana awalnya Eza sempat mengelak sobat. Namun akhirnya dia pun menyerah setelah diberondong dengan berbagai pertanyaan dari polisi. Eza kemudian mengaku bahwa dialah yang telah menghabisi nyawa kekasihnya sendiri. Kita masuk ke kronologi dan motif sesuai dengan pengakuan si tersangka Eza ya sobat. Peristiwa ini berawal dari kekesalan Eza kepada Wina karena terus-menerus ditagih hutang oleh Wina sebesar 1,5 juta rupiah. Menurut pengakuan Eza, 1,5 juta rupiah ini adalah akumulasi dari uang-uang yang pernah diminta atau dipinjam Eza selama mereka berpacaran. Dan pada hari Sabtu tanggal 12 April itu, Eza memblokir nomor Wina karena merasa terganggu. Ditambah lagi dia memang sedang ada masalah ekonomi. Yang tidak dia sangka kemudian adalah saat di malam hari pukul 10 pintu kosannya diketuk dan ternyata itu adalah Wina yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Masih terus meminta uang 1,5 juta rupiah yang dianggap hutang oleh Wina. Eza dan Wina pun cekcok di malam itu. Namun kata Eza lagi, mereka berdua sempat melakukan hubungan di kos malam itu. Setelahnya bukan suasana menjadi tenang, ternyata Wina masih menagih lagi. Eza pun menjadi emosi, kemudian Eza menarik tangan Wina dengan sangat kuat sampai kepala si gadis tersebut terantuk kusen pintu, kemudian terjatuh. Setelah itu Eza dengan cepat menyerang kepala Wina berkali-kali, kurang lebih 6 kali dengan tangannya. Melihat Wina yang sudah lemas, Eza mengambil handphone sang kekasih dan membuka WhatsApp-nya. Saat itulah emosi Eza kembali memuncak ketika melihat chatan sang kekasih dengan pria lain di WhatsApp. Eza cemburu sobat, kemudian dia membawa Wina ke ruang tengah kos dan menjerat leher gadis tersebut dengan kedua tangannya dari arah belakang. Kemudian Eza tidak berhenti, dia berjalan ke arah dapur mengambil pisau dan menyerang sang kekasih di bagian leher dengan sajam tersebut. Namun ternyata patah sobat, tapi terus digunakannya untuk menyerang. Sang kekasih pun tidak berdaya lagi, tapi Eza belum berhenti juga. Dia tekan leher dengan kaki kanannya dan tekan dada dengan kaki kirinya sampai kemudian bunyi klek sobat. Astagfirullah, betapa kejinya Eza. Setelah itu Eza memastikan bahwa Wina benar-benar telah tiada. Eza ambil kain lap kemudian diikat ke leher Wina. Setelah itu Eza ambil ikat pinggang yang kemudian kembali dia ikatkan ke leher Wina. Mulut sang gadis tampak mengeluarkan cairan merah saat itu. Eza semakin panik. Dia kemudian memilih untuk mandi terlebih dahulu, membersihkan tubuhnya dan kemudian membereskan tubuh Wina.
Awalnya dia ingin membawa tubuh itu keluar untuk menghilangkan jejak, tapi tidak mungkin. Akhirnya Eza pun pergi meninggalkan kos-kosan sejenak, kemudian kembali lagi di hari Minggu tanggal 13 April pukul 1.30 dini hari. Tubuh Wina pun dibawa ke ruang belakang kos-kosan, disandarkannya ke tembok. Saat itu kondisi tubuh Wina sudah mulai menghitam. Eza kemudian melipat kaki Wina dan mengikat dengan tali rafia. Kemudian dia gunakan lakban untuk menutup bagian wajah. Setelah itu dia bungkus tubuh tersebut menggunakan sarung, kemudian kain spray di luarnya. Setelah itu masih lagi dibungkus dengan plastik bening dan dimasukkan lagi ke dalam plastik sampah warna hitam berlapis-lapis untuk menyamarkan bau yang akan muncul. Setelah itu disemprotnya dengan pengharum ruangan dan juga dia gunakan Vaseline atau body lotion lagi-lagi dalam upaya untuk menyamarkan bau. Setelah dirasa beres, Eza pun pergi meninggalkan kos-kosan menuju ke Pangandaran dan sempat mencoba menjual perhiasan-perhiasan yang dia ambil dari tubuh Wina, namun gagal sobat karena ternyata perhiasan tersebut adalah imitasi. Eza pun terus menjalankan aktivitas sehari-harinya dengan biasa sampai akhirnya tertangkap di tanggal 18 April. Motifnya melakukan hal tersebut adalah karena kesal ditagih hutang dan juga merasa cemburu ketika melihat percakapan Wina dengan pria lain di WhatsApp. Antara pelaku dan korban memiliki hubungan pribadi, ya, atau hubungan asmara. Kemudian tersangka ini berdasarkan pendalaman dan juga dikaitkan dengan modus sehingga pelaku melakukan pemenuhan. Yang pertama, si korban ini sering menagih utang karena pelaku beberapa kali meminta uang kepada korban dan oleh korban ini dianggap sebagai utang, ya, dianggap sebagai utang. Jadi di situ ada rasa sakit hati, hubungan asmara, pinjam uang tapi dianggap sebagai utang. Jadi sampai di sini ada perbedaan antara curhatan Wina kepada Lastri sang sahabat dan pengakuan Eza kepada polisi mengenai asal-usul uang 1,5 juta rupiah tadi ya sobat, dimana menurut Lastri dari cerita Wina, uang tersebut adalah uang titipan dari kakak Wina untuk sang ayah yang ditransfer melalui rekening Eza. Sedangkan menurut Eza itu adalah akumulasi uang-uang yang diminta Eza kepada Wina selama pacaran yang ternyata itu dianggap hutang oleh Wina. Bagaimana sobat, lebih percaya yang mana nih? Harusnya sih ini bisa dibuktikan lewat cetak rekening Eza ya. Dan atas tindakannya tersebut, Eza dijerat dengan pasal berlapis, di mana salah satunya adalah pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukmat seumur hidup atau paling lama penjara 20 tahun. Tubuh tidak bernyawa si gadis periang dan spontan itu pun telah diserahkan tim kepolisian kepada keluarga untuk dimakamkan di tanggal 18 April lalu. Dan kita doakan bersama ya sobat, semoga Wina Mega Lestari sudah dapat beristirahat dengan tenang di sana, diampuni segala kekhilafannya. Demikian kisah kasus kita kali ini sobat, semoga selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama ya. Jangan lupa tulis komennya di bawah. Terima kasih buat sobat semua yang menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.